Apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah pada anak usia dini itu melibatkan pengembangan keterampilan kognitif, pengamatan secara langsung, eksplorasi, dan rasa ingin tahu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar untuk membangun pemikiran yang kritis, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu. Berpikir tingkat tinggi dalam sains pada anak usia dini itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif secara menyeluruh termasuk keterampilan, kreativitas, dan pemecahan masalah terkait konsep-konsep ilmiah. Terdapat ciri seseorang yang kompeten dalam berpikir. Yang pertama yaitu mengelola informasi. Anak usia dini perlu belajar mengelola informasi untuk berkembang dengan baik. Orang tua bisa membantu dan memberikan kesempatan eksplorasi melalui permainan yang mendukung pembelajaran efektif. Yang kedua, pemecahan masalah. Anak usia dini perlu belajar memecahkan masalah sehingga orang tua bisa membantu dengan memberikan kesempatan belajar eksplorasi atau eksperimen. Yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat. Anak usia dini itu butuh belajar mengambil keputusan sehingga orang tua dapat memberikan dukungan melalui eksplorasi untuk keterampilan kognitif anak. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan berpikir ilmiah dalam diri anak. Yang pertama yaitu menguji hipotesis. Orang tua dapat memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Kemudian orang tua bersama-sama dengan anak akan mengobservasi untuk mencari tahu kebenaran dari pendapat sang anak. Kemudian yang kedua ada teknik eksperimen. Orang tua bersama-sama dengan anak akan mengumpulkan data, melakukan eksperimen, guna mencari tahu tentang kebenaran dari suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Sehingga dari dua kegiatan tersebut, anak akan mendapatkan sebuah fakta baru yang ditemukannya secara langsung. Dalam proses mengembangkan berpikir ilmiah pada anak, akan ditemui yang namanya bias penalaran. Kenapa bisa? Karena anak pada usia dini akan mendapatkan informasi mengenai peristiwa atau fenomena dari orang dewasa terdekatnya. Tetapi seiring bertambahnya usia, anak akan mendapatkan fakta-fakta baru yang mungkin saja berbeda dari informasi yang didapatnya dulu. Terdapat perbedaan individu dalam pengetahuan dan keterampilan ilmiah. Yang pertama yaitu perbedaan individu dalam aspek struktural. Maksudnya adalah anak memiliki teori yang berbeda karena adanya pengalaman yang berbeda. Meskipun pengalaman yang sama, tetapi bisa saja teori yang dihasilkan itu berbeda karena adanya perbedaan gender ataupun perbedaan perasaan ketika anak mengalami pengalaman tersebut. Yang kedua yaitu perbedaan individu dalam aspek fungsional. Maksudnya adalah setiap anak memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda-beda. Nah, orang dewasa di sekitarnya perlu mengetahui tipe-tipe tersebut untuk menentukan pembelajaran yang tepat. Nah, yang terakhir adalah perbedaan individu dalam bias penalaran. Maksudnya adalah anak memiliki pola berpikir yang berbeda-beda. Terdapat anak yang memiliki pola pikir yang masih dipengaruhi oleh lingkungan, ada juga anak yang memiliki pola berpikir yang sudah memantapkan untuk dirinya sendiri. Nah, sudah kita dengar bersama tentang penjelasan mengenai berpikir ilmiah pada anak. Selanjutnya, kami berdua akan memberikan contoh kegiatan yang dapat dilakukan orang tua di rumah untuk mengembangkan berpikir ilmiah pada anak, yaitu kegiatan menanam biji kacang hijau. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama yaitu gelas plastik, yang kedua air, yang ketiga kacang hijau, dan yang terakhir ada kapas. Makanya yang pertama yaitu memasukkan kapas ke dalam gelas plastik sebagai media tanam pengganti tanah. Nah, terus yang kedua yaitu tuangkan air secukupnya ke dalam kapas. Selanjutnya, masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam media tanamnya. Selanjutnya, jika kurang air bisa ditambahkan dengan air yang mencukupi.
Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa disimpan dan ditunggu beberapa hari hingga kacangnya akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, seperti ini teman-teman bentuk dari biji kacang hijau yang sudah tumbuh menjadi kecambah. Bisa dilihat, di sini ada daun, ada batang, dan juga ada akarnya. Orang tua bisa menjelaskan hal tersebut sehingga anak-anak akan tahu bahwa kecambah bisa tumbuh dari biji kacang hijau. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.